Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kalau kita boleh sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah firman doa malam hari ini, mari saat ini Bapak Ibu saya mengundang setiap kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari sejenak kita tenangkan hati, pikiran kita, tinggalkan semua beban yang sama ini mungkin menyeret kita ke dalam kekhawatiran, kecemasan dan lainnya itu ya Bapak Ibu. Mari saat ini kita tenang di hadapan Tuhan, kita mau bersaat teduh. Bapak Ibu, dengan bangkit berdiri gitu ya, kita mau pujikan sama-sama lagu ini dengan penuh semangat supaya kita nanti waktu dengar firman Tuhan kita pun juga semangat. Kita mau pujikan lagunya KPPK 62, Aku Mau Puji Tentang Rahmat-Mu. Dengan bangkit berdiri sambil tepuk tangan boleh juga ya Bapak Ibu ya. Yuk sama-sama kita pujikan lagu ini dengan bangkit berdiri. Sambil goyang-goyang juga boleh Bapak Ibu ya. Jangan kaku-kaku. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada hari ini, boleh ada satu hari lagi, itu semua berkat kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap masing-masing dari kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau akan memberkati untuk firman yang akan kami dengarkan juga. Biarlah firman yang akan kami dengar ini boleh sungguh-sungguh menggerakkan hati kami dan menolong kami untuk kami boleh hidup semakin hari semakin memuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini ya Tuhan kepada Engkau.
terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak setiap kita untuk tenangkan hati pikiran kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau pujikan lagu seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, anugerah demi anugerah yang terus kami alami sepanjang kehidupan kami. Dan kami saat ini rindu belajar kembali firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada ibadah firman dan doa pada hari ini sungguh-sungguh boleh kami pahami, kami mengerti dan menjawab kebutuhan kerohanian kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, tolong kami supaya kami boleh terus mendisiplin diri kami menjadi tanah yang subur, hati kami menjadi tanah yang subur, yang benih firman Tuhan boleh tertanam, dapat berakar dengan kuat, kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersedia belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu membagikan satu tema tentang hidup berpadanan dengan anugerah Allah. Dasari dari Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 sampai yang ke-27, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bahagialah setiap kita yang sedang membaca firman Tuhan, merenungkan dan bersedia untuk melakukannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup berpadanan dengan anugerah Allah. Saya mendahulunya dengan satu pemikiran, seringkali di kehidupan kita di dunia ini terselenggaralah banyak event-event yang pada akhir-akhir ini juga banyak bermunculan. Apa yang dicari, pencarian talent begitu ya, bakat-bakat tertentu, kemudian dicarilah di sana juga pemilihan putri Nusantara, putri Indonesia dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang pernah saya lihat ketahui adalah pemilihan putra-putri lingkungan hidup, bukan hanya putri tetapi putra-putri lingkungan hidup. Dicarilah di sana anak-anak muda baik putra maupun putri yang memiliki satu dedikasi terhadap lingkungan hidup. Nah, ini menjadi penting ya, karena pada akhir-akhir ini juga banyak pemikiran-pemikiran, munculan-munculan dari mungkin para ahli berita-berita. Ada hal yang dikatakan lebih berbahaya, lebih dahsyat dibanding dengan COVID, pandemi yang sudah kita alami beberapa hampir 2 tahun terakhir ini ya. Yaitu apa yang lebih berbahaya? Itu perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi di alam semesta ini. Oleh sebab itu ini menjadi penting ketika ada satu event untuk pencarian putra-putri yang peduli lingkungan hidup. Untuk apa? Untuk juga ketika ditemukan para generasi muda, diharapkan mereka itu adalah akan menjadi duta-duta yang mempedulikan lingkungan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika sudah terpilih putra ataupun putri yang menjadi gelarnya itu adalah putra-putri lingkungan hidup tersebut, Bapak Ibu boleh memikirkan seandainya anak atau putri Bapak Ibu terpilih gitu ya, sudah menyandang satu status gelar, oh dia ini putra lingkungan hidup Indonesia gitu ya, bukan hanya tingkat RT RW tetapi Indonesia. Oh, dia adalah putri lingkungan hidup Indonesia gitu. Apakah ketika sudah dinobatkan dengan penobatan yang bisa semegah mungkin gitu ya. Nah, apakah setelah itu mereka akan misal bisa saja dengan suka hati mereka membuang sampah sembarangan ataupun kemudian tidak memperhatikan kondisi tanaman, taman di rumah Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak, bukan? Karena ketika sudah dinobatkan ya, sudah menyandang gelar sebagai putra atau putri lingkungan hidup, maka harapan kita ya, bukan saja orang tuanya ya, tetapi seluruh bangsa Indonesia adalah melihatnya seperti apa? Bahwa putra dan putri lingkungan hidup itu mampu menjaga kebersihan lingkungan, tentu saja ya, tidak membuang sampah sembarangan atau apa, memperhatikan penghijauan di sekitarnya. Nah, itu adalah sebuah tuntutan, sebuah kondisi yang diharapkan menjadi sebuah
wujud dari status yang dikenakan oleh putra-putri lingkungan hidup. Ketika menjabat gitu ya, ketika memiliki status itu, maka ada hal-hal yang menjadi dampak efek samping yang harus menjadi satu tanggung jawab yang harus dikerjakan. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, demikian juga setiap kita, bukan? Kita yang beroleh kasih karunia Allah, di 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihat betapa besar kasih Allah sehingga kita disebut sebagai siapa? Anak-anak Allah. Ketika kita memperoleh, menerima anugerah Allah, kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan kita meresponi dengan percaya kepada Allah, dan kita di 1 Yohanes 3 ayat 1 ini dikatakan, ditegaskan betapa besar kasih Allah yang kita terima itu, yang menjadikan kita, status kita itu adalah sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 17 di situ dikatakan kasih karunia anugerah itu datang dari atas, itu adalah anugerah yang sempurna. Pemberian yang begitu baik, pemberian yang begitu mulia, yang dikatakan sebagai anugerah sempurna itu. Oleh sebab itu hidup kita haruslah berpadanan dengan anugerah itu, bukan? Nah, namun pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hidup kita yang sudah menyandang sebagai status anak-anak Allah? Apakah sudah berpadanan dengan anugerah sempurna yang sudah kita terima? Di ayat bagian pertama yang kita baca di ayat 16 ini, Yakobus menuliskan ini kepada jemaat Tuhan, khususnya kepada ke-12 di suku perantauan, dan juga setiap kita yang boleh merenungkan firman Tuhan ini, mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, satu sapaan akrab, kedekatan, dan mengatakan janganlah sesat. Hidup berpadanan dengan anugerah Allah diharapkan supaya hidup kita tidak tersesat, tetap berpadanan, tetap sesuai dengan anugerah Allah, dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kita mau melihat ada 4 hal yang bisa saya bagikan saat ini dan nanti akan diperdalam juga dalam pendalaman Alkitab oleh Pendeta Andi. Maka yang pertama adalah kita akan melihat hidup berpadanan dengan anugerah Allah. Yang pertama adalah cepat mendengar, lambat berkata-kata. Supaya kita bisa hidup berpadanan dalam anugerah Allah, kita melatih diri kita ini untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, manusia itu memiliki kebutuhan emosional. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau renungkan, kita mau refleksikan kehidupan kita gitu ya, kita itu punya satu kebutuhan emosional yang perlu untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka ada sesuatu yang kurang, bahkan juga akan berdampak kepada masalah-masalah psikologi yang ada dalam kehidupan kita. Nah, salah satu kebutuhan emosional yang ada itu adalah kebutuhan untuk didengarkan. Manusia memiliki kebutuhan yang besar untuk didengarkan, sehingga sangat penting sekali hal ini untuk dipenuhi. Bahkan seorang pakar komunikasi mengatakan bahwa komunikasi yang baik itu bukan ketika dua belah pihak, ya. Komunikasi terjadi dengan baik bukan pada saat ketika dua belah pihak ini ingin saling berbicara. Namun bagaimana? Namun ketika kedua belah pihak ini yang berkomunikasi ini ingin mendengarkan satu dengan yang lain. Sangat penting sekali. Karena apa? Komunikasi bisa berjalan dengan baik ketika ada satu keinginan untuk saling mendengarkan. Kalau kedua belah pihak ingin saling bicara, maka ya tidak akan terketemukan poin yang ingin disampaikan antara satu dengan yang lain. Tetapi ketika sama-sama saling mendengar, maka akan bisa menangkap inti dari pembicaraan, inti dari apa yang ingin disampaikan kepada orang lain. Firman Tuhan menegaskan, kalau engkau telah beroleh anugerah yang besar itu, anugerah yang sempurna itu, menjadi anak sulung, menjadi satu teladan,
menjadi satu teladan, maka belajar teruslah untuk cepat-cepat mendengar dan lambat-lambat untuk berkata-kata. Sebab dengan kita terus melatih mendengar gitu ya, dan lambat berkata-kata, menjadikan kita itu makin bijak. Bijak mengapa? Karena dengan kita mendengar itu, kita itu belajar untuk tidak self-center. Seorang yang ingin terus bicara tanpa mau mendengarkan, itu adalah orang yang cenderung self-center. Apa idenya, apa kemauannya, apa keinginannya, itulah yang terus ingin disampaikan. Orang tua yang memberikan PR-PR kepada anak tanpa mau mendengarkan apa yang dimaui oleh anak akan terus berbicara dan berbicara tanpa mau mempunyai hati, telinga untuk mendengarkan. Listen not hear kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara, ini juga melatih bagaimana egois kita itu. Egoisme, ketika mengutamakan ego diri itu, kita boleh terus kikis itu. Mendengarkan itu juga melatih kita untuk memiliki sikap rendah hati, bukan? Bisa saja Tuhan ingin berbicara melalui orang-orang yang di sekitar kita. Kita bisa tahunya bagaimana? Dengan mendengarkan. Ketika kita bisa mendengarkan orang lain, pihak lain berbicara, maka terus-menerus kita pun juga bisa belajar bagaimana memiliki kerendahan hati mendengarkan Tuhan berbicara apa dalam kehidupan kita. Tuhan berkehendak apa dalam hidup kita, tentu kita memiliki satu keinginan, kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, bukankah juga cepat mendengar lambat berkata-kata itu pun juga melatih kita untuk menjadi berkat bagi yang lain. Karena apa? Seringkali dengan kita mendengarkan orang, itu sudah meringankan seberapa persen beban pergumulan sesama kita. Berapa orang yang datang kepada hamba Tuhan, kepada konselor gitu ya. Pernah dan saya dan suami juga mengatakan bahwa mereka itu ternyata lebih banyak ingin didengarkan. Solusi mungkin dari kita tidak terlalu menjadi penting bagi mereka. Tetapi yang menjadi penting adalah ketika kita didengarkan, disupport, didukung gitu ya. Ketika mengalami down, mengalami satu pergumulan yang berat, ketika memperoleh dukungan, didoakan, didengarkan gitu ya, itu adalah sebuah support yang bisa membangkitkan optimisme untuk berjuang menyelesaikan akan setiap pergumulannya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memiliki hati dan telinga yang semakin dipersembahkan, dilakukan, dikerjakan untuk mendengarkan dan lambat dalam berkata-kata. Mengapa? Karena bukankah seringkali melalui tutur kata itu seringkali kalau kita terlalu cepat ya, miskomunikasi terjadi. Kalau terlalu cepat ternyata salah artiannya. Saudara, cepat mendengar itu sangat dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Ada satu kisah seorang nenek gitu ya, tinggal seorang diri dan dalam kesendiriannya dia memelihara anjing bersama dengan seekor anjing yang sangat dikasihinya, dan ternyata ada peliharaan lain yang juga lebih lagi disayangi. Ada satu ekor burung yang begitu cantik, begitu sedemikian rupa dirawat gitu untuk mengisi hari-harinya dalam kesendiriannya, bisa menambah aktivitasnya. Nah, satu ketika si nenek ini akan pergi ke luar gitu ya untuk beberapa waktu, dan dia katakan kepada anjing, "Aku titipkan burung ini kepadamu, jaga, jangan kamu apa-apakan." Kemudian selang berapa waktu si nenek ini kembali, dan ketika dia buka pintu dia langsung ketemu sama anjingnya, dan di mulut si anjing ini ada belepotan darah. Kontan saja dia langsung begitu teringat dia titipkan burung yang begitu cantik yang dia katakan kepada si anjing. Wah, dia langsung terpikir bahwa anjingnya ini yang sudah berdarah ini memakan si burung. Ketika dia kemudian begitu marahnya kepada si anjing, sebenarnya ada satu suara dari anak tetangga di sampingnya kata, "Nenek, jangan pukul anjing itu. Nenek, jangan pukul anjing itu." Gitu. Namun si nenek karena emosinya yang begitu meluap,
dia tidak lagi mendengar. Nah, setelah si anjing itu sudah sangat kelelahan dan pingsan dan hampir menghembuskan nafas gitu ya, si nenek tentu berhenti karena tidak ada perlawanan, amarahnya sudah tersalurkan mungkin. Kemudian dia mendengar suara cicit gitu ya, suara burung ternyata. Kemudian langsung dia, aduh. Dan apa yang terjadi? Si anak itu datang. Nenek, si anjing tadi itu menjaga burung dari ular yang akan memakan si burung ini. Wah, si nenek menyesal. Mengapa dia tidak mendengarkan suara anak kecil yang sudah coba memperingatkan dia. Dia begitu dikuasai oleh amarah sehingga suara yang harusnya mengingatkan dia tidak dengarkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dan ini masuk kepada bagian yang kedua. Hidup berpadanan dengan anugerah Allah apa juga yang diinginkan. Dengan cepat mendengarkan itu kita apa? Lambat untuk menjadi marah. Di ayat yang ke-20, di ayat yang ke-19 bagian akhir dan ayat 20 di sana juga dikatakan, hendaklah setiap orang itu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sebab apa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah itu, emosi yang tak terkendali itu, tidak mengerjakan satu kebenaran apapun di hadapan Allah. Dan hidup kita ketika menyandang status dikatakan sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Kristus, maka anugerah sempurna itu akan tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Ketika kita mau terus bisa mengontrol emosi kita, kita mau menjaga amarah kita, lambat untuk marah. Bukan berarti nggak boleh marah ya, karena Tuhan Yesus sendiri pernah marah untuk suatu hal yang mendisiplin, yang mengajarkan sebuah kebenaran. Nah, ketika menjadi sebuah amarah, luapan emosi yang tak terkendali, tanpa mendengarkan isi berita, isi permasalahan, maka amarah itu tidak mengerjakan kebenaran apapun di hadapan Allah. Ada satu film komedi yang dibintangi oleh Jack Nicholson, Anger Management di sana ya. Ini menceritakan tentang seorang yang berupaya mengontrol emosinya. Datang kepada seorang terapis untuk mengontrol kemarahan. Semakin dia ingin mengontrol angernya ini, semakin dia dapati ternyata banyak hal yang bisa menyebabkan dia marah. Ketika keluar, dia kemudian merasakan panasnya matahari, dia menjadi marah. Ketika ada di mobil kemudian berpapasan dengan yang lain, dia menjadi marah. Di jalan semakin banyak kemacetan yang dia alami, semakin marah. Kemudian bertemu dengan karyawan, bertemu dengan bos, dan ada hal-hal yang tidak sejalan dengan idenya, dia menjadi marah. Ketika diliskan dan dia ingin sebenarnya lebih bisa mengontrol amarahnya, dia semakin mendapati banyak hal dalam dirinya yang harus dikendalikan. Banyak tantangan dalam kehidupan kita, kondisi pekerjaan, kondisi kegiatan sehari-hari kita yang semakin hektik ya, dengan adanya teknologi yang membantu kita, tetapi juga menambahkan kehektikan kita, bukan? Komunikasi yang sekarang semakin cepat, semakin juga menuntut kita untuk ketika mungkin dihubungi oleh kantor, ketika kita dihubungi dengan yang lain, kita harus on gitu ya, on call gitu ya. Kita harus sesegera mungkin. Nah, hal seperti itu yang menyebabkan himpitan, tumpukan emosi yang bisa saja itu tidak terkendali dan muncul di dalam amarah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila tidak terkendali, maka amarah itu akan menyebabkan kita berbuat dosa. Ketika marah itu, hati kita itu iblis sedang mengintip ya, mengintip untuk menjatuhkan kita, anak-anak Allah ini, pengikut Kristus ini, untuk jatuh dalam dosa. Efesus 4 ayat 26-27 adalah ayat yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat hafal. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Jangan sampai marah kita berlarut-larut.
Bahkan ada kataan kalau marahnya malam gitu ya, jangan sampai matahari terbit gitu ya. Intinya apapun itu jangan sampai berlarut-larut gitu. Jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai dikuasai dengan kegelapan itu. Kalau matahari terbenam kan menjadi gelap ya. Jangan sampai dikuasai oleh amarah, dan itu akan menjatuhkan kita dalam dosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang demikian adalah orang yang cepat untuk mendengar, memperlambat perkataan kita yang bisa menyakiti orang lain, juga bisa memperlambat amarah kita, mengendalikan emosi kita. Kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga adalah bagaimana kita juga ketika mau berpadanan dengan anugerah Allah, kita terus belajar menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan yang baru. Kalau di bagian ini dikatakan pasal ayat yang ke-21 di sana kata, sebab itu buanglah. Jadi ya, tanggalkan di bagian lain. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan apa? Kejahatan yang begitu banyak. Berapa waktu bulan lalu kesempatan merenovasi rumah pastori. Kenapa? Ada satu kali kami pulang dari luar masuk, gitu ya, buka pintu padahal gelap karena itu sudah 6 sore. Kami itu langsung seperti ada lalat pikat yang ditulah Israel itu. Begitu banyak seperti lalat pikat itu ya, seperti laron gitu, kecil-kecil gitu. Ternyata itu apa? Itu adalah pemakan seperti rayap itu yang makan kayu-kayu di atap. Nah, ketika direnov, dibongkar, diganti gitu ya, retakan-retakan di atap yang bisa juga jatuh ke kepala ini, akhirnya apa yang efek sampingnya adalah kita mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai dan sudah menumpuk dan menjadi kotor gitu ya, menjadi ruangan banyak kotor di situ, tumpukan-tumpukan itu kemudian dibawa ke tempat sampah gitu ya. Nah, artinya apa? Pembersihan terjadi pada saat itu ketika renov, kemudian ada pembersihan. Akhirnya apa yang kami peroleh adalah kelegaan. Ya, tumpukan-tumpukan barang-barang yang sudah tidak terpakai, yang lama, yang mengotori pandangan itu kemudian disingkirkan gitu ya, dialihkan, mungkin bisa didaur ulang gitu ya. Nah, itu melegakan. Nah, kehidupan kita itu juga perlu kelegaan seperti itu, bukan? Sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita perlu kelegaan, damai sejahtera itu. 1 Petrus 2 ayat 1 katakan, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Jika kita benar-benar sudah mengecap anugerah sempurna yang datangnya dari atas itu, maka kita terus-menerus mendisiplin diri untuk membuang segala sesuatu yang kotor, supaya hidup kita itu lega dan sungguh-sungguh Kristus itu bertahta penuh di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 8, buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor dari mulut kita, untuk kita menjadi manusia baru yang beroleh kelegaan. Saudara, berpadanan dengan anugerah Allah berarti kita tahu identitas kita. Nah, ketika kita tahu identitas kita adalah anak-anak Allah, maka kita dengan membuang segala hal yang kotor, segala kejahatan itu, menanggalkan manusia lama, kemudian mengenakan yang baru yang diisi dengan damai sejahtera Allah, maka kita peroleh kelegaan, damai itu di dalam Kristus. Dan yang terakhir, ketika hidup berpadanan dengan anugerah Allah, kita tadi sudah banyak mengatakan mendengar dan lambat berkata-kata, mendengar, kemudian lambat untuk marah, dan kemudian apa? Dan berproses dalam membuang segala sesuatu yang kotor, menggantinya dengan manusia yang baru ini. Dan yang terakhir adalah mendengar itu ternyata tidak cukup hanya mendengar, tapi yang terpenting juga adalah menjadi pelaku firman. Bukan saja hanya pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Next step juga harus dilakukan. Oh, aku sudah banyak mendengar. Aku sudah sebagai anak Allah itu sudah banyak mendengar loh. Tetapi tidak cukup hanya mendengar. Do it. Lakukanlah. Menjadi pelaku firman. Karena di dalam menjadi pelaku firman itu,
kita akan terus-menerus diperbarui. Apa kata perkataan firman Tuhan yang belum kita lakukan, ketaatan kita sudah sampai mana, kesetiaan kita sudah sampai mana, kasih kita sudah sampai mana, pengampunan kita apakah sudah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Punya hati mendengar dengan setia terhadap firman, menerima dengan lemah lembut, bukan dikatakan di situ, sehingga ketika kita mau mendengar firman dan melakukan, kita tidak adalah benteng, membenarkan diri, itu pendetanya ini itu, itu. Kita memiliki satu kriteria tersendiri dalam menerima firman. Bukankah firman Tuhan itu bisa diperkatakan melalui cara Allah bekerja lewat siapapun juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kehidupan kita tidak seperti ketika kita bercermin, mungkin ya kita lihat, kita sudah begitu lihat gitu ya. Setelah itu kita melupakan. Tetapi mari hidup kita itu menjadi satu kehidupan yang ibadah yang sempurna itu, yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman dalam sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana relasi dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua, mereka yang sangat lebih mengenal kita, dengan karyawan, dengan sopir, dengan mbak di rumah. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mempersaksikan Kristus dan mereka melihat, ini orang-orang yang hidup dalam anugerah Allah ternyata adalah hidup yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita sudah memiliki status sebagai anak Allah. Dan mari dengan rasa syukur itu kita terus hidup berpadanan dengan anugerah Allah, anugerah yang sempurna itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Sekali lagi boleh mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa hidup kami sudah beroleh anugerah Allah yang begitu sempurna. Seharusnya hidup kami terus berpadanan dengan anugerah itu. Dan kiranya kami terus menyadari kami dalam hidup kami ini adalah sebuah proses yang tidak singkat, adalah selama sepanjang kehidupan kami, proses untuk semakin berpadanan dengan anugerah Allah itu. Tuhan tolong kami menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati dalam pergumulan kami yang menyampaikan, berkati pergumulan kami yang mendengarkan. Kami sama-sama Tuhan sungguh-sungguh menantikan Tuhan bekerja dan firman Tuhan itu hidup nyata dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Bersyukur, puji Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya, kita tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi boleh kita dengar tidak lalu begitu saja, tapi boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saat ini mari saya mengundang setiap kita untuk bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita doakan untuk gereja kita, baik itu GKI Bungur maupun Pos Jemaat Alam Sutra. Biarlah kiranya Tuhan sediakan terus menopang kehidupan gereja kita, supaya Tuhan terus yang bimbing, Tuhan terus yang pimpin, dan Tuhan terus yang menjadi kepala di dalam jemaatnya. Mari kita berdoa, kita bersyukur bahwa kita ada dan menjadi bagian di dalam gereja Tuhan di GKI Bungur maupun di Pos Jemaat Alam Sutra. Mari kita bersyukur untuk hal itu Bapak Ibu. Dan sungguh bersyukur dan terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama. Terima kasih Tuhan boleh memberikan GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra di mana kami boleh beribadah di dalamnya. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh terus memuji memuliakan Engkau lewat gereja yang Tuhan percayakan boleh ada hingga hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau akan terus menolong setiap kami untuk kami boleh memiliki kerinduan, untuk kami boleh datang bersekutu bersama-sama di dalam gereja ya Tuhan. Meskipun saat ini memang COVID sudah enggak seberapa seperti yang dulu, biarlah kami juga boleh terus memiliki kerinduan untuk kami boleh bersama-sama datang untuk kami beribadah dan muji memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk gereja yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Yang kedua, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Dalam setiap hal yang kita lakukan dalam keseharian kita menjalani hidup ini,
ada banyak sekali tantangan yang harus kita lewati. Mari saat ini kita mau berdoa di dalam hening, kita mau menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri akan terus jaga hidup kita supaya hidup kita boleh sungguh-sungguh berpadanan sama Dia. Mari Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita untuk berdoa di dalam hening. Pokok doa yang ketiga Bapak Ibu, mari kita doakan untuk keluarga kita. Kita bersyukur kita ada di dalam mereka, kita bersyukur ada di dalamnya. Meskipun banyak kekurangan, banyak kelemahan yang ada di dalam kehidupan keluarga kita, mari kita tetap bersyukur untuk setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kita. Mari kita bersyukur untuk mereka Bapak Ibu, dan kita mau bawa mereka satu persatu di dalam doa kita, dan kita meminta agar mereka tetap boleh sehat, tetap kuat, dan terus dijaga imannya sama Tuhan. Mari kita bersyukur dan memohon belas kasih kepada Tuhan untuk kesehatan jiwa mereka. Tuhan sungguh bersyukur untuk Papa, Mama, Titi yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan Lia. Terima kasih kalau Tuhan boleh terus membimbing keluarga kami hingga hari ini. Terima kasih untuk setiap permasalahan, terima kasih untuk setiap iman yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Dan terima kasih kalau Tuhan terus berjuang bersama-sama dengan kami hingga hari ini. Itu semua karena Engkau, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi itu semua karena Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih. Meskipun dalam kelemahan, keterbatasan kami menjadi manusia yang sering menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati mama papa, menyakiti hati saudara kami. Tapi ya Tuhan, saat ini Lia sungguh-sungguh mau bersyukur kalau Tuhan boleh menempatkan mereka menjadi keluarga Lia ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk mereka ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh terus ada bersama dengan kami. Terima kasih kalau Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Dan terima kasih kalau Tuhan terus memimpin dan menjaga kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan sendiri akan terus jaga dan terus pelihara iman kami, kesehatan mental kami, juga kami serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan terus kami muliakan melalui hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh terus memiliki hidup yang berintegritas di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Biar kiranya Tuhan sendiri akan menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengikuti PA yang sebentar lagi gitu ya, 7:30 akan diadakan melalui Zoom. Bapak Ibu diundang untuk mengikutinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.